Kisah Si Banci, cinta pandangan pertama Brawijaya V yang anaknya menghancurkan Majapahit. Sebagai Adipati Demak, Raden Patah tak bisa menerima kerajaan Majapahit jatuh ke tangan Prabu Girindrawardhana dari Kediri. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu dia menyerang Majapahit. Raden Patah memiliki darah Majapahit. Ayahnya adalah Brawijaya V atau Bri Kertabumi, yakni raja terakhir Majapahit. Raden Patah diangkat sebagai Sultan Demak Bintara pada tahun 1478 Masehi oleh Wali Songo, bertepatan pada waktu Majapahit jatuh di tangan Prabu Girindrawardhana. Darah Majapahit yang mengalir dalam diri Raden Patah berawal dari kisah cinta Brawijaya V kepada Siu Bansi, yakni putri Syekh Bentong atau Tan Gu Huat. Dalam babat Tanah Jawi, ibu Raden Patah disebut dengan nama Siu Bansi, sementara dalam naskah Mertasinga dikenal dengan nama Banyowi. Brawijaya V jatuh cinta pada pandangan pertama saat Siu Bansi dibawa ayahnya datang menghadap ke Majapahit untuk meminta izin berdagang di wilayah Keling. Kala itu Syekh Bentong atau juga dikenal sebagai Kiai Batong merupakan saudagar kaya yang juga ulama besar. Saat menghadap ke Brawijaya V, Syekh Bentong juga membawa berbagai seserahan, yakni batu giok dari Tiongkok, kain sutra, keramik Tiongkok, dupa, dan mutiara. Tetapi bukan seserahan itu yang membuat Brawijaya V tertarik, melainkan dia terpikat oleh kecantikan Siu Bansi. Ketertarikan Brawijaya V kepada Siu Bansi memicu kecemburuan sang permaisuri Dewi Amarawati atau Putri Campa. Namun Brawijaya V justru mempersilahkan Syekh Bentong bersama putrinya beristirahat di Puri Kanuruhan. Syekh Bentong bersama putrinya beristirahat di Puri Kanuruhan. Setelah beristirahat semalam di Puri Kanuruhan, Syekh Batong dipanggil menghadap Brawijaya V dan diminta agar putrinya
Siu Banci menjadi garwa Ampean atau istri selirnya. Permintaan itu tak ditampik oleh Syekh Bentong. Siu Banci akhirnya dibawa menghadap Brawijaya V dengan menggunakan tanduk terbaik dari Puri Kanuruhan. Brawijaya V sangat mencintai Siu Banci. Hal inilah yang memicu kemarahan permaisuri Dewi Amarawati. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan saat Dewi Amarawati belum juga memiliki keturunan, ternyata Siu Banci justru sudah hamil. Kondisi ini semakin memperburuk hubungan antara Siu Banci dengan Amarawati. Amarawati meminta Brawijaya V untuk menceraikan Siu Banci. Cinta yang sudah tumbuh di hati Brawijaya V tak dapat dipadamkan. Namun, demi menuruti permintaan sang permaisuri, akhirnya Siu Banci yang sudah dalam kondisi hamil 3 bulan dititipkan kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Palembang kala itu masih masuk wilayah kekuasaan Majapahit. Di wilayah tersebut juga sangat banyak penduduk asal Tionghoa. Dengan menitipkan ke Arya Damar, Brawijaya V berharap Siu Banci lebih betah hidup di Palembang. Arya Damar sendiri merupakan putra Raja Majapahit Batara Prabu Wikramawardhana dengan seorang selir berdarah Tionghoa. Arya Damar yang terhitung masih paman dari Brawijaya V memiliki nama asli Swan Leong. Saat melepas Siu Banci ke Palembang, Brawijaya V merelakan Arya Damar menikahi Siu Banci, tetapi dengan syarat tidak boleh diapa-apakan sebelum anaknya lahir. Selain itu, Brawijaya V juga meminta apabila anaknya lahir diberi nama Nara Prakosa yang memiliki arti laki-laki perkasa. Setelah lahir, buah cinta Brawijaya V dengan Siu Banci tersebut diberi nama Raden Hasan dan memiliki nama Tionghoa Chin Pun. Saat beranjak dewasa, Raden Hasan melakukan perjalanan ke tanah Jawa untuk menemui ayah kandungnya Brawijaya V atau Bre Kertabumi. Ayah kandungnya begitu senang dengan kedatangan putranya tersebut dan mengangkat Raden Hasan menjadi Adipati Demak. Bukan hanya itu, Brawijaya V juga mengangkat adik tiri Raden Hasan, yakni putra hasil perkawinan Arya Damar dengan Siu Banci, Raden Husain atau Raden Husain, sebagai Adipati Terung, yang di kemudian hari
dikenal dengan nama Arya Pecat Tanda. Raden Hasan akhirnya memerdekakan Kadipaten Demak menjadi Kesultanan Demak Bintoro. Dia diangkat oleh Wali Songo menjadi Sultan Demak Bintoro yang dikenal dengan nama Raden Patah. Nama Raden Patah diduga diambil dari bahasa Arab Al-Fatah yang artinya sang pembuka. Dalam situs resmi pembangunan Masjid Agung Demak juga dikaitkan dengan pengangkatan Raden Patah sebagai Adipati Demak tahun 1462 dan pengangkatannya sebagai Sultan Demak Bintara Pinto tahun 1478 Masehi, yaitu pada waktu Majapahit jatuh di tangan Prabu Girindra Wardana dari Kediri atau tahun 1512 Masehi. Diceritakan juga Raden Patah menangguhkan penyerangan yang kedua ke wilayah Majapahit yang dikuasai Prabu Girindra Wardana untuk melanjutkan mendirikan Masjid Kadipaten Demak bersama Wali Songo yang sudah dimulai pada tahun 1477. Kelanjutan pembangunan masjid dan penangguhan serangan ke Majapahit tersebut merupakan bentuk penyesalan Raden Patah atas kekhilafahnya yang terburu nafsu menyerang pasukan Girindra Wardana sehingga banyak prajuritnya yang gugur. Masjid yang selesai dibangun pada tahun 1479 Masehi tersebut ditandai dengan gambar bulus yang memiliki makna Sengkala Memet. Sengkala Memet bergambar bulus ini memiliki makna rasa keprihatinan Raden Patah karena kerajaan ayahnya direbut Girindra Wardana. Sementara dalam catatan Ribut Darmo Sutopo yang termuat dalam buku 700 tahun Majapahit, suatu bunga rampai, disebutkan Babat Tanah Jawi menyebut Majapahit runtuh akibat serangan kerajaan Islam Demak. Hal ini ditandai dengan serangkaian sirna ilang tertaning bumi bertahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Keberadaan kerajaan Majapahit tidak benar-benar lenyap usai adanya serangan Demak. Sejumlah prasasti menyebut pada tahun 1486 Masehi, Dia Ranawijaya yang bergelar Girindra Wardana merupakan raja di wilayah Wilwa Tikta Pura Jenggala dan Kadiri. Berita Cina dari dinasti Ming menyebutkan adanya hubungan dengan Raja Jawa pada tahun 1499 Masehi. Bahkan
Gubernur Portugis di Malaka, Rui de Brito, pada tahun 1514 Masehi menyebutkan ada dua raja kafir, yaitu Raja Sunda dan Raja Jawa. Hal yang sama juga dituliskan oleh penulis Italia Barbosa yang menyebut raja kafir di pedalaman Jawa pada tahun 1518 Masehi. Barulah pada tahun 1522 Masehi, seorang ahli Italia lainnya, Antonio Pagafetta, menyebutkan bahwa penguasa di Majapahit adalah Pati Unus. Tulisan inilah yang mengisyaratkan bahwa kala itu sudah masuk dalam kekuasaan kerajaan Demak. Penaklukan Majapahit oleh Demak tak terlalu gamblang diceritakan dalam Serang Kanda dan Serang Darmo Gandul. Ribut Darmo Sutopo menduga kematian Bri Kertabumi pada tahun 1478 Masehi akibat serangan Dyah Ranawijaya dijadikan serangkaian sirna ilang Kertaning Bumi dalam babat tanah Jawi. Demikian pembacaan narasi tentang cinta pandangan pertama Brawijaya V terhadap Siu Banci. Semoga menambah pundi-pundi atau khasanah pengetahuan kita